ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, sekarang aku lagi ada di luar dan aku sedang ada di antara bank-bank yang banyak di daerahku ini, guys. Nah, kalau kamu ingat bank, pasti kamu tahu fungsinya bank untuk menyimpan, untuk menarik, dan bahkan banyak lagi keperluan lain yang mendasar selain itu. Nah, termasuk aku, guys. Aku ada di sini juga untuk melakukan sebuah transaksi di bank ini, guys. Tahu nggak? Kalau aku melihat bank, guys, aku ingat loh akan perumpamaan yang Tuhan Yesus bilang di dalam firman Tuhan. Kamu mau tahu apa yang terlintas di pikiranku ketika aku ada di bank? Nah, aku kasih tahu ya. Pada waktu itu, guys, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan seperti ini. Ada seorang kaya yang mempunyai tanah dan hasilnya berlimpah-limpah. Nah, kemungkinan, guys, orang ini mungkin kita misalnya andaikan petani ya. Nah, pada waktu itu hasilnya sangat banyak hasil tanahnya, guys. Nah, terus orang kaya ini bilang gini, wah, apa yang harus aku lakukan ya dengan semua hasil panenku ini? Oh, aku akan melakukan sesuatu. Aku akan merombak semua lumbung-lumbungku dan akan kudirikan yang lebih besar lagi. Nah, setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu harta yang sangat banyak yang bertimbun-timbun. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Wah, guys, orang kaya itu bilang sama dirinya sendiri begitu ya, guys ya. Nah, tapi firman Tuhan bilang gini, guys. Hai orang kaya yang bodoh, tidak tahukah kamu bahwa pada malam hari ini jiwamu akan diambil daripadamu? Untuk siapa semua yang sudah kamu timbun-timbun semuanya itu? Wah, guys, firman Tuhan mengatakan bahwa orang kaya ini adalah orang kaya yang bodoh. Wah, kenapa ya begitu, guys ya? Padahal coba kalau misalnya kita pikir-pikir, guys, orang kaya ini tentu bukan orang yang bodoh, dan tentu juga dia bukan orang yang malas, tentu juga dia bukan orang yang suka melakukan hal-hal yang nggak benar. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan dia adalah orang yang bodoh. Guys, aku mau kasih tahu sama kamu bahwa bodoh maksudnya di sini adalah bukan bodoh dalam hal kecerdasan, dalam hal tidak sekolah. Tetapi firman Tuhan maksudnya di sini adalah bodoh bahwa orang kaya ini tidak mempunyai kebijaksanaan rohani, guys. Dalam artian akalnya tidak mampu untuk mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Orang kaya ini hanya memikirkan hal-hal yang bersifat fana, hanya memikirkan tentang dunia ini yang pada dasarnya itu semua akan hilang lenyap, atau bahkan juga bisa dicuri sama orang. Bahkan bisa juga dalam satu saat seketika bisa hilang lenyap karena misalnya kerugi. Nah, guys, itulah yang Tuhan katakan bahwa orang kaya ini bodoh karena dia tidak memikirkan hal-hal kekekalan. Dia tidak mengerti kehendak Tuhan atas segala harta kekayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Nah, dan juga, guys, orang kaya ini tidak pernah mengatakan bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan. Dia selalu berkata, aku, dan aku. Tidak pernah dia mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah, itu, guys, yang dibilang di dalam firman Tuhan bahwa orang kaya ini adalah bodoh di hadapan Tuhan. Nah, guys, bagaimana dengan kita, guys? Kita memikirkan lagi. Mungkin saat ini kamu banyak sekali mempunyai harta benda. Kamu mempunyai banyak sekali berkat-berkat secara jasmani yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Guys, ingat ya, ketika kita mempunyai banyak segala hal di dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan dalam hidup kita, katakan begini, guys. Tuhan, semua ini adalah milikmu. Semua adalah kepunyaanmu. Aku bukan pemiliknya, Tuhan, tapi Engkaulah pemiliknya. Dan semua yang kudapatkan ini adalah atas kebaikanmu, anugerahmu, dan kasihmu di dalam kehidupanku. Nah, harus gitu, guys. Dan ingat lagi, guys, kita bilang juga sama Tuhan gini, Tuhan, apa sih yang Tuhan inginkan dengan semua harta kekayaan yang Tuhan berikan di dalam hidupku ini? Nah, kalau kita menjadi orang kaya yang seperti itu, guys, tentu Tuhan akan senang. Karena apa? Karena kita tahu bahwa semua itu adalah milik Tuhan dan semua harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Guys, ingat ya, bahwa semua yang kita miliki ini bukan kita pemiliknya, tapi kita hanya pengelola.
Atau dalam kata lain, kita adalah seorang hamba yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola semua apa yang kita miliki, semua apa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Nah guys, juga ingat bahwa ketika kamu berhasil, ketika kamu bisa memiliki semua hal yang ada di dalam hatimu yang kamu cita-citakan itu, ucapkan syukur guys, ucapkan terima kasih. Dan itu semua akan menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan senang guys, di dalam semuanya itu ternyata kamu bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan kamu tidak lupa bahwa harta itu adalah harta yang fana yang bisa hilang dalam sekejap saja. Gitu guys. Jadi perundungan kita hari ini lumayan ya guys ya. Nah, jadi kita mulai mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan dan tetap mengatakan bahwa semua yang aku miliki adalah kepunyaanmu Tuhan. Dan bila aku mendapatkan semua itu hanyalah karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam hidupku. Oke guys, sampai di sini dulu ya sharingku. Sampai ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Bersama hal-hal kecil di sekitar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys. Jesus bless you.